Caring with Sharing episode 1 tahun 2024 dengan tema Comfort to Change. Perkenalkan, saya Armilda Kalista, pegawai kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat yang akan memandu jalannya acara pada hari ini, Selasa 30 April 2024. Senang rasanya bisa berada di sini bersama Sister Vilah yang dirahmati Allah. Apa kabar Sister Vilah sekalian? Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan baik ya, terpilih sekalian. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat hadir pada acara ini dengan sehat walafiat dan bersemangat. Marilah kita luangkan waktu sejenak untuk memanjatkan sholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum kita mulai acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, Sister Vilah yang berbahagia, sebagai informasi, kegiatan pada hari ini diselenggarakan oleh Women Islamic Studies Hub atau WISH Kemenq, di mana pada episode kali ini mengusung tema Comfort to Change, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang singkat dan padat terkait peran dan kontribusi pegawai perempuan dalam memposisikan diri dan menjalankan tugas-tugas sesuai kebutuhan organisasi terkait dengan adanya transformasi digital. Selain itu, acara ini juga bertujuan sebagai sharing pengalaman dan motivasi kepada perempuan untuk terus bertumbuh dan berkembang. Baik, untuk Sister Vilah yang ingin mendapatkan update mengenai kegiatan Wish, dapat mengunjungi dan ikuti akun Instagram Wish Kemenq di @wish.kemenq. Baik, Sister Vilah yang berbahagia, untuk menambah keberkahan acara pada hari ini, mari kita mulai dengan tilawah Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 284, 285, dan 286 yang akan dibacakan oleh Kak Baik Elina Yuliandari. Baik, kepada Kak Elina, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa dibuka mushafnya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.
Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Kak Elina untuk lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat indah. Semoga dapat membawa manfaat serta meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Sister Villa yang berbahagia, momen yang ditunggu-tunggu telah tiba. Narasumber luar biasa pada talk show acara Caring with Sharing episode 1 tahun 2024 kali ini adalah Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Telah tiba bersama kita, mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Ibu Ari Wahyuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Mbak Allah, Armilda ya? Panggilannya siapa nih Mbak? bisa dipanggil Kalista aja Bu. Kalista. Ya, Iya, salam sehat ya Mbak dan selamat semuanya sehat juga Bu. teman-teman. Ya, bagaimana kabarnya Bu Ari? Alhamdulillah baik. Last minute nyampe di ruangan BPPK Alhamdulillah dari baik ya Bu ya. perjalanan dari lapangan Banteng. Ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita berbincang lebih lanjut lagi nih, mari kita simak bersama CV dari Ibu Ari Wahyuni. Baik. Eh, Seperti yang telah ditampilkan, Ibu Ari Wahyuni lahir di Surabaya pada tanggal 9 November 1966. Saat ini berdomisili di Bogor Baru, Tegalega, Bogor Tengah, Kota Bogor. Dengan pendidikan terakhir Master of Public Management, jurusan Manajemen Publik di Carnegie Mellon University of Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat, lulusan tahun 1994. Dan jabatan terakhir adalah Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekjen Kemenkyu dari tahun 2022 bulan Januari. Luar biasa, pengalaman beliau sungguh Masya Allah sekali ya teman-teman sekalian, Sister Willa sekalian. Pelatihan dan seminarnya sudah berada di luar negeri maupun dalam negeri. Dan penugasan lain juga sudah menunjukkan sepak terjang beliau. Baik. Eh, Sebelum kita lanjutkan, Sister Villa bersama untuk mengabadikan momen kebersamaan kita bersama, narasumber yang kali ini, Ibu Ari Wahyuni, kita akan melaksanakan sesi foto bersama secara virtual. Baik, bagi Sister Villa yang belum mengaktifkan kameranya, boleh segera untuk diaktifkan. Untuk panitia dokumentasi, silakan bersiap untuk mengambil foto bersama. Baik, terima kasih Mbak Armelda. Oke, Mohon izin Sista Villa sekalian untuk mengaktifkan kameranya. Silakan berpose dengan bahagia. Satu, dua, tiga. Ya. Sekali lagi, Sista Villa.
1, 2, 3. Terima kasih Mbak Armida. Terima kasih Sister Baik, Villa. terima kasih Kak. Oke, sekarang kita kembali berbincang lagi ya bersama Ibu Ari Wahyuni di sini. Baik Bu, untuk pembuka pertanyaan pada hari ini dan sebagai gambaran untuk para Sister Villa dimanapun Sister Villa berada. Nah, untuk saat ini, Ibu kan menjabat sebagai Kepala Biro Organta di Kemenkeu nih Bu. Kalau untuk menurut pandangan Ibu, perubahan signifikan apa nih Bu yang perlu kita antisipasi pada saat ini dan di masa yang akan datang khususnya terkait dengan transformasi digital nih Bu? Ya, makasih Mbak Kalisa. Ini menarik sekali pertanyaannya. Mungkin sebelum ke pertanyaan, ke topik yang kita yang dibuat sama tim ya dari tim dari apa namanya Caring with Sharing ya. Temanya Convert to Change. Ini bagus banget ya karena eh, saya ini bagian dari kelompok baby boomers, 0,1% dari keluarga Kementerian Keuangan. Dan saya ketemu dengan teman-teman yang hadir di sini, ya, wanita-wanita, yang jumlahnya di Kementerian Keuangan sekitar 32%. Memang nggak banyak, sehingga bagaimana topik yang yang diangkat ini menjadi sesuatu yang menarik sekali gitu. Nah, menjawab pertanyaan Mbak Kalisa, mungkin aku bisa cerita bahwa ketika kita setelah pandemi ya mau tidak mau kita harus melakukan transformasi digital baik karena memang era memang harus ke sana dan dinamika pandemi itu menyebabkan percepatan bahwa ekosistem bekerja di Kementerian Keuangan harus berubah baik dari sisi work-nya, bekerjanya, workforce-nya ya maupun workplace-nya. Work di mana teknologi berperan penting dalam cara kita bekerja. Kita harus siap dengan itu. Workforce-nya perubahan budaya kerja. Mau nggak mau memunculkan talenta-talenta baru yang ternyata tim Biro SDM ya eh, melihat banyak sekali talenta-talenta baru yang muncul dengan dinamika perubahan era yang saat ini terjadi. Juga workplace, yaitu hybrid working yang meningkatkan kolaborasi dan produktivitas. Kalau kita ngelihat itu ada teorinya, ya. Deloitte itu mengatakan bahwa ada pertanyaan what is the future of works? Dia bilang gitu. Memang dibutuhkan cara kerja baru yang harus berubah, ya. Future of works itu ada tiga memang. Who does the works? Bisa full time, bisa part time employees, bisa crowdsourcing, ya, bisa GIG workers itu kayak freelance gitu loh. Ya ini sekarang kerjaan seperti itu menjadi menjamur terutama di masa pandemi kemarin. How is the works is done? Kita sudah kenal AI, kita sudah kenal di dalam lingkungan kita robotik, automation itu menjadi part of our life sekarang. Dan yang ketiga adalah when and where works-nya. Bisa fluid work schedule, remove workers, kemudian kolaboratif, ya, co-located workplace. Dan itu semua yang secara teori disampaikan itu sudah kita lakukan. Dan mungkin kalau kebetulan ini mudah-mudahan ini di Kementerian Keuangan semua ya Mbak ya. Nah, ini Bu Menteri itu sudah menyampaikan berbagai di acara, menyampaikan bahwa kita tuh organisasi yang punya peran penting, sehingga kita nggak bisa bekerja secara individu. Kolaborasi menjadi penting dilakukan oleh Menteri Keuangan. Ya, kita sudah mengarah kepada future governance dengan citizen center, satu pintu layanan, kemudian pengambil keputusan yang akurat sehingga interoperabilitas sistem itu menjadi bagian dari kehidupan kita sekarang berorganisasi dari berbagai unit eselon 1 yang ada. Sistem itu akan dilingkan antara satu dengan satu supaya bisa menjadi alat komunikasi kita bersama dan memudahkan Menteri Keuangan dalam mengambil keputusan. Why? Karena Menteri Keuangan ya itu punya PR penting tuh. Di dalam Perpres 39, ini memang nggak lama Perpresnya tahun 2018, itu disebutkan bahwa Menteri Keuangan itu mendukung 8 kebijakan arsitektur SPBE nasional, baik kebijakan moneter, regional,
internasional, khususnya digital payment dan pembina data keuangan. Ini nggak main-main ini peran Menteri Keuangan ini, sehingga mau nggak mau dinamika digital itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita berorganisasi. Yang kedua, Menteri Keuangan mungkin kita tahu sendiri ya bersama-sama bahwa kompleksitas di Kementerian Keuangan luar biasa sekali. Ya, kita ngurusin keuangan negara, zero toleran error, nggak boleh ada kesalahan. Jadi kenapa? Karena yang kita layani luar biasa. Stakeholders kita, WP ada 76 juta. Nah, dari teman-teman pajak nggak nih? Kemudian kita melayani 156 importer dan eksportir. KL-nya ada 83 KL. Stakeholdersnya kita punya hampir 20.000 stakeholders. Kemudian Pemdanya 552 Pemda. Bank persepsinya ada 90 bank persepsi. Kita juga ngelola data, kelola dana, sorry. Ngelola dana ada hampir 2.500 triliun pendapatan yang harus kita kelola. Belanja pusat daerah ada 3.000 triliun. Ya, total aset yang kelola teman-teman DJKN ada 12.200 aset yang harus kita kelola. Transaksi per hari, kita mau tahu, itu ada 1 juta pembayaran per hari. 10.000 SPM, 300.000 dokumen pabean, ya, dan 6,8 juta faktur pajak. Gila ini, ya. Jadi kita harus siap dengan IT yang memang bisa merespon layanan dengan cepat. Sehingga saat ini kalau boleh aku sampaikan ke teman-teman, kita punya 162 aplikasi Kemenq yang dikelola secara federated. Nah, ini yang tadinya semula ada 600 lebih modul aplikasi dan secara bertahap oleh Pusintek dikelola, di simplify menjadi sesuatu yang lebih simpel dan lebih gampang digunakan untuk interoperabilitas kita dalam layanan. Mungkin itu Mbak yang bisa aku respon dari pertanyaan Mbak Kalisa yang pertama. Baik, terima kasih, Bu. Lalu kita langsung berlanjut ke pertanyaan kedua ya, Bu ya. Ya. Oke, baik Bu. Jadi bagaimana nih relevansi transformasi digital terhadap pegawai perempuan dan apa sih peran serta kontribusi yang bisa kita berikan sebagai pegawai perempuan nih Bu? Oke, ini menarik nih. Jadi di awal tadi saya sudah ngomong, ini memang ada permasalahan yang menarik. Saya di sini mewakili kelompok baby boomers ya. Ya, dari sisi komposisi itu hanya tinggal 0,1% teman-teman sekalian. Dibandingkan jumlah total pegawai kita yang jumlahnya 68.000, yang mana komposisi gendernya itu perempuan itu 24.899. Meaningnya berapa? 32% dibandingkan laki-laki yang jumlahnya 52.900. Ya. Tapi dari sisi generasinya, kalau kita melihat generasi Z itu sudah 30,8%. Kementerian Keuangan paling banyak generasi Y, itu 41,5% dan X itu 27,7%. Generasi kami ini saya baby boomers 0,1%, tapi posisinya adalah pimpinan. Gap ini yang harus kita kawal nih, gitu ya. Dan kalau kita ngomongin pimpinan, ini ternyata yang perempuan dari total eselon 1 kita perempuannya cuma 2 orang nih, gitu. Ya, kemudian untuk eselon 2, 3, 4-nya aku nggak boleh cerita, tapi aku mau menjelaskan bahwa memang men-challenging sekali nih, terjadi gap yang luar biasa. Alhamdulillah pimpinan kita adalah perempuan, sehingga isu-isu yang terkait dengan apa namanya masalah gender itu bisa terkelola dengan baik. Nah, ketika bicara relevansinya ini, aku mau kita sepakat deh rasanya bahwa ketika kita ngomongin perempuan, kitanya di rumah ya ngurusin anak-anak ya. Kalau aku sih sudah beda ya Mbak Kalisa, karena anakku udah gede, ya aku bisa mikir kantor gitu, ya mikir ke bagaimana aku bersosialisasi ke segala macam. Tapi ketika bicara dengan perempuan-perempuan, wanita-wanita yang dalam posisi yang seperti Mbak Kalisa, nggak tahu, udah married belum? Sudah Bu. Putranya berapa? Ini alhamdulillah sedang mengandung Bu. Oh, lagi amin. Nah, Ya. nanti mulai hebohnya setelah lahiran tuh.
Ya, ketika apalagi nyari pembantu susah banget. Itu nawa itu seorang ibu itu akan muncul, kebimbangan itu akan muncul di situ. Ya, sehingga ketika kita memutuskan bekerja itu harusnya kita sudah dalam positioning bahwa oke, kita harus merelakan nawa itu kita sebagai seorang wanita kan gitu nih. Nah, ternyata setelah pandemi nih agak lumayan nih gitu. Ya kan kalau dulu kita telat aja dicoret kan gitu nih. Setelah pandemi malah kita masuk kantor nggak boleh kan gitu nih. Kan gitu. Sehingga mau nggak mau kita sudah masuk ke dalam dunia ekosistem yang baru. Dan ekosistem ini kami sadari betul bahwa ekosistem ini adalah ekosistem yang sangat disukai oleh perempuan, oleh ibu-ibu, yaitu work from anywhere. Atau ya kalau ibu-ibu yang punya putra ya work from home kan gitu ya. Sebelum pandemi nih Mbak, kalau aku boleh cerita sebenarnya kita Biro Organta, Sekjen lah terutama memang yang melihat Biro Organta itu juga sudah melakukan kajian ketika sebelum pandemi ini. Ketika kita melihat bahwa sebenarnya dinamika organisasi harus melihat bahwa kesetaraan gender itu harus kita pertimbangkan. Nah, pada tahun 2009 itu kajian dalam rangka WFA ini kesimpulannya ada begini. WFA dapat diterapkan di Kemenku secara selektif ya, dengan memperhatikan kriteria pegawai dan pekerjaan. Pada waktu itu surveinya seperti itu. Kemudian pandemi 2020 berat gitu kan. Kita petakan ada survei terhadap 3.000 jabatan. Hasilnya unit kerja pusat dapat menerapkan sistem kerja fleksibel FWS lebih dominan dibandingkan dengan yang di vertikal. Karena rata-rata yang di vertikal itu, kecuali yang rumahnya jauh banget, yang rata-rata tuh rumahnya itu deket banget sama kantor kan gitu. Jadi ketika kita survei tahun itu 3.000 tahun 2020 itu hasilnya seperti itu. Nah, kita mulai serius banget itu survei tahun 2022. Nah, ini melakukan evaluasi atau survei kepada respondennya hampir seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Itu totalnya 69.400 pegawai lah itu ya. Hasilnya itu ya sesuai dengan prediksi kita bahwa 85,12% merasa senang atau positif atas pelaksanaan WFH. Ya, kemudian 56,7% itu generasi Y merasakan tingkat kebahagiaannya paling tinggi selama WFH. KMK 416 ya, sistem kerja fleksibel di lingkungan Kementerian Keuangan itu sudah mulai jalan. Kemudian konsepsi cara kerja ini mengalami perubahan yang signifikan tadi di tahun 2022, benar-benar terutama setelah pandemi. Dan tahun 2023 kita terus ya, ini terdapat room of improvement terhadap budaya sehingga kebijakan WFA dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan ini berdasarkan MOVIN. Jadi MOVIN yang kemarin itu mungkin teman-teman merasakan kita lakukan survei tapi independen. Jadi kita bilang ke pimpinan bahwa ini surveinya adalah untuk melihat kesehatan organisasinya tapi kayak general check up gitu Mbak. Jadi survei MOVIN yang baru tahun kemarin ini ya itu teman-teman mulai terbuka ya, baik perempuan maupun laki-laki di situ. Yang intinya sebenarnya ternyata laki-laki pun juga sama. Mereka lebih prefer work from home itu kombinasi itu hybrid itu tetap ada itu gitu ya. Nah, di dalam sistem kerja akhirnya Pak Rukijo dan kami ya, kemudian Sekjen lah intinya membuat KMK yang ditetapkan oleh Bu Menteri dengan koordinasi diskusi langsung terus dengan unit eselon 1 yang mana fleksibel tempat itu baik di rumah, bekerja di rumah, WFH, bekerja dari apa namanya working space dengan cara working space, bekerja dari home base, WFHB, ya kemudian fleksibilitas waktu itu baik shifting, work roster, pemadatan jam kerja itu menjadi bagian dari aktivitas yang bisa dilakukan oleh unit eselon 1 masing-masing.
Dan baseline-nya adalah baik fleksibel tempat kerja maupun fleksibel waktu bekerja itu tetap dikembalikan kepada unit eselon 1 yang terkait. Itu supaya dinamikanya kan nggak mungkin sekjen itu ngatur detail, nggak mungkin. Kita membuat aturan yang fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi masing-masing. Mungkin itu kali ya Mbak ya. Mudah-mudahan bisa jawab. Baik, Bu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih, Bu. Nah, lalu untuk berdasarkan pengalaman pribadinya Ibu, eh, bagaimana nih, Bu, kita sebagai pegawai perempuan untuk menghadapi dan bersikap terkait perubahan dan menyeimbangkannya dengan peran-peran lain yang kita miliki, seperti yang tadi Ibu sampaikan nih. Fitrahnya di rumah, tapi kan kita ada menghadapi perubahan juga, Bu, di kantor. Iya, menarik nih. Aku mau tanya, mungkin ada teman-teman sepakat apa enggak nih, bahwa tantangan kita sebagai wanita dalam organisasi itu istilahnya ada double burden. Betul nggak? Seringkali perempuan itu harus menangani tanggung jawab pekerjaan mereka, serta tanggung jawab tambahan yang tidak bisa dibayar nih. Seperti pekerjaan rumah tangga. Ini kalau dibayar tuh gajinya gede itu. Kan gitu. Kita bayar pembantu kita kan sekarang dibayar 2 juta aja udah pada marah-marah tuh. Udah hitung-hitungan. Sekarang kan udah ada inflasi, udah rata-rata mintanya udah di atas itu kan gitu nih. Ya. Dan kita harus ngurusin anak-anak kita dan anggota keluarga yang lain ya, yang sudah kalau sudah SMA itu udah beda, SMP aja udah beda. Tapi yang paling susah memang ketika seperti Mbak Kalisa sekarang itu mulai hamil itu masih nikmat, seneng banget. Ya, masa paling hamil itu malah masa paling suka, paling menyenangkan. Nah, mulai heboh ketika mulai melahirkan gitu. Ya, jadi di saat itulah ya perasaan seorang wanita itu benar-benar eh, terbelah nih. Itu aku ngerasain banget. Aku tiga Mbak gitu ya. Jadi, nah harapannya nih Pak, dengan situasi yang terjadi di lapangan ya, yang kita rasakan, kemudian dinamik pandemi kemarin itu ya insya Allah kayaknya menjadi pintu untuk ternyata kita bisa bekerja nih, fleksibel gitu ya. Yang itu bisa ternyata diterapkan di Kementerian Keuangan. Meskipun di beberapa unit eselon 1 ketika diskusi ya tetap ngotot aku 550 nih masuk terus gitu. Tetapi akhirnya ketika pimpinan itu memaksakan 5-0, sementara ada unit eselon 1 yang mengatakan bisa 3-2, 4-1, itu akhirnya terlihat dari komposisi kepindahan rotasi mutasi dari keinginan rotasi mutasi dari pegawainya gitu ya. Jadi tapi setidak-tidaknya pilihan itu juga diberikan dengan aturan main yang ada, pilihan itu diberikan kepada pegawai nih, khususnya wanita. Bisa memiliki luxury dengan adanya fleksibel tempat bekerja dan fleksibel waktu bekerja. Monggo dilihat aturan yang ada nih, ya mudah-mudahan teman-teman. Dulu kita punya KMK 223 nih tahun 2020. Kemudian dengan dinamika yang ada, belum ada 3 tahun persis eh, tahun lalu kita rubah lagi sistem kerja yang fleksibel ya menjadi lebih lebih agilitasnya lebih tinggi gitu ya. Kemudian juga kita punya tahun 2021 itu juga punya tentang implementasi fleksibilitas waktu kerja ya dengan mekanisme ini ada work roster ini yang berlaku untuk di 28 unit di DJBC ya. BC itu pasti harus dinamikanya udah kita paham banget dan bisa dimaklumin itu gitu. Kemudian di BC pajak, perbendaraan, Pusintek itu ada aturan-aturan main yang mengatur mengenai sistem shifting bekerja karena dinamika bekerjanya itu berbeda dengan kita yang di pusat yang membuat kebijakan segala macam. Itu dari sisi implementasi di lapangan. Nah, mungkin kalau Mbak Kalisa mungkin aku coba berikan juga masukan dan apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan ini sebenarnya juga ada teorinya nih. Ya, teori itu disampaikan oleh namanya Ruth Bader Ginsburg. Dia adalah wanita kedua yang menjabat di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Ya, dia mengatakan bahwa women belong in all places where decisions are being made.
Ya, it shouldn't be that women are that exception. Dia ini dikenal karena perannya memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak sipil di Amerika Serikat. Di G20 itu juga kalau teman-teman ingat juga secara khusus ada fokus yang upaya mengurangi kesenjangan gender ya dari berbagai bidang termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, teknologi. Waktu itu Bu Menteri Keuangan yang ngelit itu di situ. Di situ dibahas juga priority shifting from women development menjadi women lead development. Ya, ini keren banget nih gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin masalah woman itu semua ya ini juga masih bulan April ya, besok baru bulan Mei kan. Nah, Najwa Shihab itu juga merefresh kembali tuh pernah tuh di dalam bukunya Six Rules Kartini ya. Dia menjelaskan ada 6 rules ya Kartini di dunia kerja ini bahwa dia confidence terlalu banyak perempuan merasa dirinya mikro 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 eh medikro mediocre itu biasa-biasa saja atau rata-rata. Padahal wanita tuh seharusnya yakin dengan kemampuannya. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah take credit, mendapat apresiasi yang pantas dari atas usahanya. Itu wanita harusnya layak mendapatkan itu. Speak up, ya, keluarkan ide dan masukan dengan lantang. Itu yang seringkali dan sebenarnya kalau dibanding kita rasakan sebenarnya suara wanita sekarang juga udah kenceng tuh kan gitu nih ya. Kemudian negotiate, berani negosiasi, sajikan fakta, bukan opini. Kita punya data-data semua itu sekarang kita bisa dibaca gitu, bukan jadi tumpukan kertas yang kita dudukin saja. Tapi dengan sekarang kita punya kemampuan melakukan analisa, AI, segala macam ya, kita bisa melakukan dengan data-data itu kita menjadi dasar kita untuk melakukan negosiasi. Say to stereotype, buktikan kinerja yang nyata dan do not be woman enemy. Jangan menjatuhkan sesama perempuan, jadilah mentor dan saling support. Nah, ini mungkin salah satu acara kita untuk mensupport yang do not be woman enemy ya gitu. Itu mungkin Mbak yang kalau aku boleh cerita tentang bagaimana tanggapan aku dan rasanya memang mau nggak mau kita harus merasa nyaman di mana kita berada, termasuk di ruang kita kerja gitu ya. Itu mungkin. Monggo. Baik, terima kasih Ibu. Luar biasa sekali ya, Sister Villa sekalian. Kita harus merasa nyaman dimanapun kita berada. Baik, untuk Sister Villa yang ingin mengajukan pertanyaan atau berdiskusi, kami persilahkan dapat melakukan raise hand atau bisa bertanya di kolom komentar mungkin. Baik, sudah ada Kak Rina Karlina dari BKF. Baik Kak, bisa dipersilakan diawali dengan memperkenalkan diri ya Kak ya. Terima kasih Kak Kalista. Salam kenal Bu Ari, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Rina dari Badan Kebijakan Fiskal. Kemarin mungkin sempat ini juga ya Bu dengan Ibu. Terima kasih banyak Bu sudah bersedia berkenan hadir di acara kami hari ini. Mungkin saya tadi mendengarkan penyampaian dari Ibu, sangat menarik sekali gitu ya. Memang apa ya, kalau boleh saya sharing juga Bu, mungkin saya angkatan 2007 gitu yang mulai bekerja di Kemenq gitu. Kalau tadi Ibu cerita memang banyak sekali perubahan transformasi yang terjadi di Kementerian Keuangan gitu dari mulai dulu 2007 2007 saya masih absen manual gitu ya sampai sekarang udah fingerprint dan bahkan sudah memakai OK gitu ya. Nah, kalau misalnya boleh gitu ya Bu, di-sharing Ibu sendiri gitu ya, bagaimana sih Bu, ini kan tadi karena temanya itu comfort to change gitu. Ibu tadi sudah bercerita sebenarnya kalau dari sisi organisasi sudah menyediakan beberapa sarana prasarana termasuk regulasi juga gitu yang memang tujuannya sebenarnya untuk memberikan kemudahan bagi perempuan untuk beradaptasi gitu ya Bu. Tapi kalau dari sisi kitanya pribadi gitu ya Bu, secara personal, bagaimana sih kita bisa memposisikan diri kita gitu untuk menerima perubahan yang terjadi seperti apalagi setelah pandemi ini sepertinya bertubi-tubi gitu ya Bu ya. Cepat banget jadi katalis perubahannya tuh wah jadi berlipat-lipat gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari sisi pengalaman Ibu, apalagi Ibu sekarang sudah sampai ke titik eselon 2 gitu ya Bu, bagaimana sih cara kita sendiri secara personal
misalnya mengatur emosi kita atau memposisikan diri di keluarga bahkan gitu. Ada kiat-kiatnya nggak kira-kira apa yang Ibu lakukan? Kemudian kalau misalnya saya pernah dengar buku itu bisa menjadi salah satu cara bagaimana kita bisa memaintain gitu ya. Mungkin Ibu kalau boleh sharing juga jenis genre buku apa sih yang misalnya Ibu sering baca gitu yang bisa nanti mungkin kami juga jadi oh mungkin itu bisa juga gitu jadi sarana buat kami juga gitu untuk menghadapi tersebut. Makasih Ibu. Iya, makasih Mbak Rina. Menarik nih. Kalau untuk buku, dulu aku suka memang kutu buku ketika aku kuliah gitu ya. Tapi dengan adanya sekarang YouTube nih Mbak, isu segala macam kita bisa temuin di situ. Jadi aku sekarang malah jarang baca buku nih gitu. Tapi dengan kita itu dengan YouTube itu kita bisa searching anything gitu di situ. Ya. Itu kita bisa lihat gitu. Yang menarik eh, sekarang kita gimana nih dunianya? Kalau yang aku sekarang hadapi adalah ketika aku di Biro Organta adalah memang bagaimana ketika saya dulu itu dunianya beda dengan dunia teman-teman sekarang. Beda banget ya. Kalau boleh jujur nih ya, aku kalian nggak akan merasakan bagaimana kita itu eh, bener-bener nggak berani nih pulang pulang lambat datang itu bener-bener anak yang kita pegawai yang sangat amanah banget gitu ya. Dan luxury itu nggak ada. Ibaratnya udah sekarang aja pumping aja. Pumping aja ya ruangan untuk pumping itu banyak banget. Dulu nggak ada kita susah kita. Kita sembunyi-sembunyi nyari tempat-tempat segala macam. Jadi memang kita harus merubah mindset kita, memanage mindset kita itu dengan baik gitu. Ketika kita memilih sebagai wanita itu memilih eh, bahwa kita kerja, ya. Jadi kalau buku, terus terang kalau ngomong buku, many books yang kita bisa lihat. Ya, salah satunya adalah Boundaries Theory ya. Itu bukunya punyanya Rothbard itu. Coba dibuka di situ. Itu dia bilang bahwa individu itu memiliki batas-batas atau boundaries antara peran-peran yang berbeda dalam hidup mereka gitu. Terus harus bagaimana nih? Karena secara kitoh kita harusnya di rumah. Ya, secara kita di rumah ngurus suami, ketika apalagi kita sudah memutuskan kita sudah berkeluarga, kita harus ngurus suami. Ketika kita sudah punya momongan, kita harus fokus kepada anak. Dan tanggung jawab itu tidak akan lepas ketika kita bekerja. Itu nggak akan lepas tanggung jawab itu. Sekarang bagaimana kita memanage diri kita untuk bisa hidup di dalam dunia yang kita masuk ke dunia yang harusnya menjadi kewenangan laki-laki kan gitu nih ya bapak-bapak nih keluar kepala rumah tangga. Nah, itu yang harus kita manage. Nah, kalau dari yang mungkin bisa aku sharing ke teman-teman adalah memang dan ya kita fakta bahwa kita itu sebagai individu mempunyai pikiran perilaku yang sesuai dengan konteks peran kita dalam kehidupan yang nyata nih. Peran sebagai pekerja dan peran sebagai anggota keluarga. Maksudnya gimana? Gini, ketika sebagai seorang wanita kita bekerja, teori mengatakan bahwa wanita berada di lingkungan bekerja, mereka itu memiliki mindset yang fokus kepada tugas dan tujuan pekerjaan. Itu harus dirubah, mindsetnya harus kita rubah ke sana. Kalau enggak, ya kita akan kerjanya enggak akan fokus gitu. Ya, enggak akan dapat apa-apa gitu. Kita kepikiran di rumah terus, kita enggak kerja. Sehingga ya kita ketika duduk ketika bekerja memang mindset kita harus fokus kepada tujuan kita bekerja cenderung menggunakan terutama ini keterampilan kelebihan kita adalah sebenarnya keterampilan komunikasi pengambilan keputusan ya tentunya sambil bertahap insya Allah teman-teman akan kepemimpinan itu diperlukan jangan salah bahwa kepemimpinan itu lah kan kalau sudah jadi bos no dimanapun kita berada ketika kita bekerja Anda sebagai pimpinan juga setidaknya pimpinan keluarga kecil Anda, keluarga kecil kita di rumah, itu kita jadi pimpinan. Karena untuk makan kan tetap meskipun kita kerja kan yang mutusin kan ya kita toh. Suami juga mesti nyerahin makanan kita gitu. Nah, ini kita menjadi pimpinan di situ nih artinya. Kita harus mikir, nah, namun ketika kita berpindah sebagai anggota keluarga, ya begitu tek, jam pulang aja udah.
menghabiskan waktu kita harus ke rumah, mindset itu dirubah nih. Berat ya, lebih fokus sebagai peran ibu, pasangan, pengurus rumah tangga. Kejadiannya lucu nih. Ini fakta. Hari Sabtu, aku kan tinggalnya di apartemen kalau hari weekdays. Kalau hari ini pinjem dari dipinjemin Pak Sugeng karo karo umum. Hari biasa, hari Sabtu biasanya aku pulang ke Bogor. Pagi-pagi kan di apartemen aku ngepel. Meskipun pel sekarang tuh kan udah yang metik itu loh, pakai alat itu loh kan enak tuh Wisan. Teleponlah Pak Sekjen. Bu Ari lagi ngapain? Ya aku kan nggak bisa bohong, ya memang lagi di rumah dan lagi ngepel. Ya lagi ngepel Pak, lagi ngepel Pak. Loh, Bu Ari itu mengambil alih tugas pembantu katanya gitu. Ya di apartemen rumahnya kecil ngapain kita punya pembantu kan gitu nih. Ya, tapi ketika kita sudah di rumah di kantor aku punya jadi jadi pimpinan minum disiapin sama Mbak Reren, tapi begitu di rumah I do all myself gitu. Ya memang peran itu harus kita lakukan gitu. Ya. Dan itu aku rasa juga dilakukan oleh teman-teman semua. Mungkin untuk merespon Mbak Rina satu lagi adalah skill apa yang harus kita asah kali ya. Mungkin itu ya yang menarik yang mungkin aku bisa sharing. Mau nggak mau dengan dunia sekarang dan saya yakin teman-teman generasi kalian ini pasti akan menguasai teknologi digital ya. Dan itu aku alami timku di kantor itu anak-anak yang ahli IT itu malah cewek-cewek itu loh. Itu cepat banget. Itu menguasai sistem dan teknologi yang menunjang pekerjaan. Ya aku nggak tahu faktanya di Organta itu cewek-cewek itu canggih-canggih semua itu. Ya gitu. Komunikasi dan leadership yang kedua, mengembangkan komunikasi yang efektif selama daring dan luring, serta keterampilan leadership yang memungkinkan. Karena kenapa? Dalam ekosistem sekarang, pimpinan itu sangat tetap melindungi ketika atau mengakomodir ketika kita memang dalam kondisi yang darurat, kita harus tinggalkan pekerjaan kita. Ya, nah ini dibutuhkan suatu komunikasi nih supaya pimpinan juga juga menyetujui, tapi juga kena keseringan jadi mikir ini bener pulang apa enggak nih kan gitu nih, ya. Jadi gimana pun juga makanya seperti aturan main yang ada itu sangat tergantung bagaimana pimpinan kita, organisasi kita, the way kita menyampaikan behave kita itu seperti apa, kita ditrusted enggak, itu sangat tergantung dari situ gitu. Kemudian ada istilahnya literasi data. Ini bisa nggak ya, cocok nggak ya? Jadi kemampuan memahami, menganalisa, menggunakan data secara efektif ya untuk mengambil keputusan karena sekarang itu data tuh banyak banget. Sekarang dia dibutuhkan kondisi sekarang itu keputusan yang cepat aja. Kami lagi puyeng tuh ngomongin ngerubah bisnis proses karena sekarang udah IT semua tapi bisnis proses belum dilakukan. Anda teman-teman ini boleh jujur, ini ada cowoknya nggak sih? Ada nggak? Kalau boleh aku ngomong ya, kerjaan cewek aku boleh ngomong lebih cepat nih daripada cowok. Ini jujur aja nih. Ini jujur aja. Ketika kemudian kita mengambil angle itu dalam loop-loop atau sisi yang kita itu memang dibutuhkan, kita kerja cepat itu, insya Allah ini akan membuat trust dari pimpinan kita, lingkungan kita kepada kita akan lebih cepat. Sehingga ya kalau saya ya, excuse itu akan lebih cepat, lebih dimudahkan gitu. Pak, aku kerja di rumah aja ya. Anakku gini-gini, aku harus gini-gini gini. Oke, go ahead. Karena saya termasuk salah satu yang output based. Jadi sebelum tahun selama saya bekerja dimanapun saya bekerja, saya adalah output based. Saya terserah lu mau dia ada di mana, pokoknya kerjaan beres. Saya orang seperti itu, ya. Nah, masalah absen segala macam ya urusanmu sama urusan kalau sampai karena pernah ada kejadian gini. Ini cowok nih kebetulan. Pinter banget ya anaknya. Dia mau dijadikan anak teladan. Karena memang pinter dia. Cerdas, pinter, responsif. Ternyata nggak lolos. Kenapa coba? Dia nggak bisa datang cepat. Karena dia tidurnya suka bangkong. Itu. Hanya itu aja. Nah, sementara sekarang nih, kita punya aturan main yang lebih enak kan? Fleksibel nih. Kalau datangmu terlambat, pokoknya sekarang jadwal waktu itu 8 jam aja. Lu mau datang jam 9, ya gak apa-apa. Tapi mundur nih konsekuensinya. Jangan jam 5, pulang jam 6. Kan gitu nih. Itu ada loh di aturannya, di 416.
pelajaran di situ. Itu sebenarnya ada alat untuk kita menjadi organisasi menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan kita sebenarnya seorang wanita gitu. Kalau bapak-bapak ya karena telat bangun ya wes berangkatnya telat. Ya kan gitu nih. Itu ya, dan yang pasti adaptasi dan eh, yang kalau adaptasi aku yakin wanita paling canggih lah beradaptasi. Mungkin itu Mbak Rina untuk merespon pertanyaannya Mbak Rina tadi. Gitu. Terima kasih banyak Ibu atas sharingnya. Baik, terima kasih Bu Ari Wahyuni atas sharingnya. Kemudian untuk Sister Villa yang lain, apakah ada yang ingin bertanya atau berdiskusi lagi? Ini Kami Mbak, buka. Mbak, izin dulu ya Mbak Kalista. Ini jam 12.30 ada meeting di tempatnya Pak di BPPK. Kalau Iya, Bu Bu. izin nanti agak dipercepat ya. Oh, boleh, Bu. 12.30. Ha-ha. Siap, Bu. Oke, Mm. satu lagi kami buka. Di kolom chat sudah ada yang bertanya, Mbak Arnalda. Mana Oke. chatnya sih? Chat ya. Oh, ada 9 tuh. Ntar nggak kelihatan. Oh nggak ada. Ya, dari Minta Mbak tips apa? Esi. Sih ya. Bu, Iya. minta tips apa tetap enjoy dimanapun kita berada menjaga kesehatan lahir maupun batin. Ya harus enjoy. Gini teman-teman, aku nggak tahu di antara kalian semua yang sekarang yang membuat nggak enjoy dan khawatir adalah kalian jauh dari keluarga. Bener nggak? Ibu itu. Kalian adalah deg-degan ketika eh, kita jauh dari anak-anak kita. Dan itu menjadi suatu hal yang harus kita hadapi karena Bu Menteri itu memerintahkan Pak Rukijo rotasi mutasi 45%. Ya, gitu. Jadi pertanyaan aku mau ngerespon Mbak Esih nih. Bu, tips akan tetap enjoy dimanapun kita berada. Nah, tadi tuh, ya, ini yang harus kita kawal adalah komunikasi dan mindset kita. Sehingga ketika kita dengan pasangan kita itu ya mau nggak mau eh, kita harus ngobrol. Hal utama yang harus kita jaga adalah kita saling terbuka. Ternyata terbuka itu kalau sudah meritnya udah lama itu harga yang mahal. Komunikasi dengan siapa dengan pasangan kita tuh ternyata yang paling mahal tuh itu ketika kita sudah lebih dari 5 tahun itu hal yang paling mahal. Sehingga bagaimana kita bisa enjoy atau kita bisa akan enjoy ketika kita tidak ada masalah komunikasi dengan pasangan dan keluarga kita. Insya Allah dimanapun berada Mbak Esi akan nyaman di situ. Gitu. Itu mungkin yang aku bisa respon. Kalau sehat pastilah. Sekarang di mana-mana sehat itu kalau di sekjen itu di jalan pintu keluar itu dikasih timbangan loh. Udah pernah lihat belum? Ini teman-teman yang dari itu di gedungnya Bu Menteri Juanda 1 itu di luar pintu belakang itu dekat ATM tuh ada timbangan. Jadi kita ini lagi dikasih PR sama Pak Sekjen. Kita diminta nimbang. Nanti kalau timbangannya berubah setelah Lebaran kita suruh mimpin senam. Gitu. Ini salah satu untuk kita jaga kesehatan kan gitu nih. Ini iya strategi apapun itu bisa kita lakukan teman-teman. Gitu. Nah, Baik. apalagi? Oke, boleh satu lagi? Ya, Mbak Desti tuh bisa timbangannya ada tuh, timbangannya gede di belakangnya itu dekatnya BRI itu ada tuh. Saya benar itu ada di situ timbangannya tuh. Ada lagi? Satu lagi ya. Habis itu aku ini udah jam 22 ya. Boleh. Satu lagi jika ada, Sister Villa sekalian. Wes ngerti kabeh sebenarnya. Oke. Udah tahu semua. Nanti kalau ada apa-apa kita ngeriung kapan-kapan kita ketemu atur waktu di mana kita kumpul gitu ya di lapangan banteng kayak atau di mana kita sambil ngeriung bareng gitu. Nanti aku traktir deh kita makan bareng kita ngeriung. Diatur deh Mbak Rina nanti ya. Ya wes. Oke, luar biasa ya Bu ya. Mungkin kita cukupkan dulu Bu untuk tanya jawab kali ini supaya bisa on time ya Bu ya. Ya. Oke, oke, luar biasa sekali sharing dan dari narasumber kita Ibu Ari Wahyuni. Jadi dapat kami simpulkan bahwa pandemi melahirkan transformasi digital yang berpengaruh baik dari sisi workforce maupun workplace, yang erat kaitannya dengan siapa, kapan, di mana, dan kolaborasi dalam melakukan pekerjaan.
transformasi digital ini mendorong untuk ke zero tolerance error dan ini di Kementerian Keuangan sendiri, perempuan memiliki persentase 32% dengan diberinya luxury kepada pegawai perempuan yaitu work from anywhere dan fleksibilitas waktu yang dapat diterapkan secara selektif. Oke, karena dari pusat Ibu Sri Mulyani sudah membantu untuk membuat kajian-kajian kesetaraan gender, ke posisi kita sebagai perempuan yang nyata dapat kita lakukan adalah dengan speak up, negotiate, dan eh, say no to stereotype dan jangan menjadi musuh bagi sesama perempuan. Ada juga titipan rekomendasi dari Bu Ari yaitu buku Boundaries Theory. Oke. Boleh kita beri tepuk tangan untuk kita semua, Sister Villa sekalian. Eh, Semoga diskusi kita kali ini meningkatkan pemahaman kita terkait peran, kontribusi, dan posisi perempuan dalam kaitannya dengan transformasi digital. Amin. Baik, dari Ibu Ari Wahyani mungkin ada yang ingin ditambahkan, Bu, sebagai closing statement pada acara kali ini? Cukup, Mbak. Terima kasih. Be Le- strong. Yang pesanku satu, be strong, enjoy saat di mana kamu berada. Nikmati itu. Aku pindah-pindah itu unit eselon 1 itu ada 6 kali. Jadi bukan dalam satu unit eselon 1 pindah kota, tapi pindah unit eselon 1 dengan dinamika yang luar biasa. Dan itu mau tidak mau, ya memang harus kita nikmati. Ketika kita menikmati di masa kita sekarang berada, jadi ketika kayak apa namanya, Mbak Kalisa lagi hamil, nikmati ketika kamu hamil. Itu waktu saat yang sangat nikmat sekali. Semua orang sayang sama Mbak Kalisa. Ketika anak kita lahir, anak kita masih kecil-kecil, nikmatin itu dengan keriuhan, dengan mereka ngejar-ngejar kita. Karena kalau sudah SD, apa kalau sudah SMP, ya, kalian nanti ngejar mereka aja justru jauh-jauh, mama jauh-jauh aja, malu mereka ada kita kan gitu, atau SMA gitu. Jadi pesan aku kepada teman-teman yang anak muda-muda, ya, nikmati di mana kamu sekarang berada dan ya benar-benar nikmatin itu karena itu nggak akan terjadi ketika kalian melewati step-step berikutnya. Oke, itu dari aku. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari Wahyuni untuk closing statementnya. Nikmati dimanapun kita berada. Oke, luar biasa. Kita beri tepuk tangan Sister Villa untuk Ibu Ari Wahyuni. Nah, Oke. izin pamit ya, boleh ya? Baik Ibu, terima kasih atas sharing dan Oke. waktu yang diberikan. Terima kasih semuanya. Boleh telepon aku kalau ada apa-apa. Oke? Nanya apa aja boleh. Oke? Kan tadi udah ditulis tuh nomor teleponnya. Oke. Ya. Oke, aku izin pamit. Aku gabung di rapatnya Pak Wamen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sister Villa yang berbahagia, akan kami sampaikan informasi terkait pemenang kegiatan Baca Bareng Wish atau BBW ke-1 dengan tema bacaan bergizi untuk hati sebagai berikut. Baik, untuk pemenang tema bacaan bergizi untuk hati adalah yang pertama Kun Anta yang direview oleh Kak Aulia Wahyu dan bacaan Absurditas Cinta yang direview oleh Kak Nindya Silviana. Selamat kakak-kakak sekalian. Oke, untuk selanjutnya kami informasikan juga bahwa kegiatan kuliah Kulwab BBW yang pertama akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk informasi lebih lanjut bisa pantengin terus WhatsApp grup Wish Kemenq. Baik, Sister Villa yang berbahagia, kemudian jika ada yang berminat untuk mengikuti kegiatan BBW periode selanjutnya, yaitu BBW 2 dengan tema Keeping Up with the Young, dapat eh, menyimak yang ditampilkan oleh host ya teman-teman. Jadi untuk petunjuknya, yang pertama bacaan apapun, fiksi atau non-fiksi yang up to date atau kekinian, atau bacaan yang bernuansa atau berkaitan dengan digital atau perkembangan teknologi.
atau juga bisa bacaan yang berhubungan dengan generasi muda. Nah, referensinya bisa dilihat di layar ya, teman-teman. Oke, untuk syarat keikutsertaannya, yaitu terdaftar sebagai anggota komunitas Wish dan tergabung dalam grup WhatsApp. Nah, setiap periodenya sendiri memiliki tema yang berbeda, boleh mengikuti pada periode tertentu. Lalu untuk waktu membacanya, sesuai dengan periode yang diumumkan, boleh individu atau tim maksimal 3 orang dan bebas menentukan strategi membacanya. Untuk posting reviewnya bisa dilakukan melalui media sosial, Instagram, dan tag akun @wish.kemenq, dan sertakan tagar Baca Bareng Wish dan BBW 2024, serta 2 Keeping Up with the Young. Oke, Sister Villa, untuk registrasi bisa mengunjungi bit.ly/daftar BBW. Ada hadiah menarik loh ya teman-teman untuk yang 2 reviewer yang terpilih, yang akan diumumkan di acara selanjutnya. Baik, Sister Villa yang berbahagia, tibalah akhirnya kita di penghujung acara Caring with Sharing episode 1 tahun 2024. Terima kasih kepada narasumber dan seluruh Sister Villa yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada siang kali ini. Dengan berakhirnya acara kali ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik, Sister Villa sekalian, saya Armelda Kalista beserta seluruh panitia yang bertugas pamit untuk undur diri. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau hal yang kurang berkenan di hati Sister Villa selama berlangsungnya acara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sister Villa sekalian.